Ibu. Pagi, siapa lagi itu Bu Wari ya. Izin Bu Rini, saya udah selesai presentasi, mau ada acara lagi, jadi saya lab. Oh iya. Bu Mifta, makasih banyak. Ya, sama-sama. Terima kasih. Mohon maaf jika ada yang kurang berkenan. Selamat pagi. Silahkan dilanjut. Makasih. Baik, terima kasih kepada Bu Mifta. Acara selanjutnya yaitu materi organisasi dan kepemimpinan OSIS oleh Ibu Supriyati SPD MM. Kepada Ibu Supriyati, waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih tetap semangat? Semangat. Yuk, Masih Bu. kita ya semangat ya. Semangat. Tangan kanan, tangan kiri, ngat ke depan. Semangat. Oke ya, bareng-bareng. 1, 2, 3. Semangat. Semangat. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Oke, terima kasih. Yang terhormat Kepala SMP Negeri 139 Jakarta, Bapak Dr. Andes Heri Wiharto, yang saat ini tidak bisa hadir karena ada pertandingan bulu tangkis yang tidak bisa diwakilkan. Yang kami hormati Wakil Kesiswaan Bapak Ruli Sukanda SPD MM, yang kami hormati Wakil Kurikulum Ibu Fibri Tri Reviari MPD, yang kami hormati Ibu Humas dan Satras, yaitu Ibu Dr. Hajah Miftahul Hidayah MPD yang tadi memberikan materi, yang kami hormati Bapak Ibu Guru, ada Bu Susan, Bu Rini, Bu Wari, ya wali kelas dari kelas 7A sampai kelas 7G, juga orang tua siswa, barangkali ada yang bisa gabung, dan pengurus OSIS Angkatan 42 yang tetap semangat dan kompak, sehingga acara hari kedua ini berjalan seperti yang kita rencanakan bersama. Juga yang Ibu banggakan anak-anak Ibu peserta LDKPD dari kelas 7A sampai kelas 7G. Kalian di rumah bulan ya selama pandemi COVID-19? 6 bulan? Lebih. Udah lebih 6 bulan. Bosan nggak? Bosan. Bosan, Bu. Bosan. Terus kalian suka bete nggak? Iya. Suka bete. Kadang mungkin merasa stres ya. Oke. Ibu ada slide yang nanti bisa kalian saksikan untuk menguji apakah kalian benar-benar bete, kalian benar-benar bosan, apakah kalian benar-benar stres selama pandemi 19 ya. Kita saksikan bersama Ibu PPT-nya. Nih, tes stres, tes bete, tes bosan. Caranya gimana? Amati gambar yang nanti akan Ibu tampilkan. Apakah polanya bergerak atau tidak bergerak? Terus, pola-polanya digunakan untuk mengetahui sejauh mana seseorang dapat menahan stres. Semakin lambat gerakan pola, semakin baik kemampuan kamu menahan stres. Nah, nanti kamu lakukan ya. Terus, sewaktu tes ini dilakukan pada pelanggar hukum, nah orang-orang yang berbuat jahat, mereka mengatakan bahwa pola yang diperhatikan bergerak sangat cepat. Nanti kalau ada yang sangat cepat, wah kenapa ini? Tapi saat dites pada orang tua dan anak-anak, mereka bilang pola tersebut tidak bergerak sama sekali. Nanti kamu tidak bergerak sama sekali, atau bergerak lambat, atau bergerak sangat cepat. Dah, sekarang bagaimana dengan kamu? Kita saksikan. Yang pertama, ada yang bergerak, ada yang diam? Saya bergerak. Bergerak, lambat, cepat?
Sedang sih, sedang agak cepat. Agak cepat, lambat. Agak cepat. Diam. Oke, siapa yang diam? Saya Bu diam. Diam ya? Saya Bu diam. Saya Bu diam, Bu. Saya Bu diam. Gerak, Bu. Berarti kalau diam, kalian bisa mengelola kebosanan dengan sangat baik. Bergerak, Bu. Dengan melakukan yang sesuatu yang menyenangkan. Oke, dan bergeraknya sangat lambat atau cepat? Sangat lambat, Bu. Saya sedang. Lambat, Bu, lambat. Sangat lambat. Lambat, Bu. Oke, sekarang kita tes yang berikutnya. Apakah polanya bergerak? Saya bergerak. Bergerak, Bu. Lambat. Bergerak, Bu. Bergerak. Bergerak lambat. Iya, Bu, ada yang bergerak, Oke, Bu. ayo. Lambat. Bergerak. Ada yang bergerak sangat cepat? Enggak. Nggak ada ya. Lambat, Bu. Lambat Bu, geraknya Bu. Lambat. Kayak goyang-goyang. Oke, kita coba tes berikutnya. Nah, polanya masih bergerak tidak? Masih bergerak. Sangat cepat atau Masih lambat? bergerak, Bu. Bergerak, Bu. Sedang, Bu, sedang. Sedang Bu, sedang. Sedang Bu. Sedang Bu. Sedang, Bu. Ada yang bergerak sangat cepat? Saya, Bu. Ada? Dicatat kakak OSIS? Nama dan kelas? Namanya siapa? Yang sangat cepat? Arianto. Sebentar. Bisa dicek nggak? Saya sedang. Chat di ini bisa. Terus siapa lagi yang bergerak sangat cepat? Nggak ada? Yang geraknya cepat seperti apa, Bu? sangat cepat. Jadi cepat ya, speednya kayak Tadi gelombang. siapa yang cepat? Tolong, oke. Ada yang melihat tayangan yang Ibu tampilkan di PPT itu diam? Ada? Nggak ada. Saya gerak, Bu. Gerak. Geraknya lambat atau sedang? Atau sangat cepat? Sedang Bu. Geraknya sedang. Sedang, Bu. Oke. Dicatat yang tadi sangat cepat ya. Oke, kita yang berikutnya masih ada nggak? Oh, udah habis. Oke, udah habis ternyata. Sekarang kita masuk ke materi. Ibu pagi ini Najwa tentang apa? Organisasi dan kepemimpinan ya. Organisasi dan OSIS. Sebelum Ibu jelaskan, tadi Ibu akan jawab pertanyaan dari kelas 7D tadi dicek siapa? Hana? Apakah mudah menjadi anggota OSIS? Bagaimana cara seleksinya? Untuk jadi anggota OSIS itu tidak susah sih, tapi juga tidak mudah. Yang pertama otomatis kalian orang yang bertanggung jawab, disiplin. Terus di pelajaran paling tidak masuk ke 10 besar di kelas. Nilainya 10. Jadi kalau nanti ada kegiatan OSIS, diharapkan kalian tidak ketinggalan pelajaran, tapi bisa mengikuti. Juga santun. Orangnya santun, kalau ketemu Bapak Ibu Guru, ucapin salam, cium tangan, terus menahan diri untuk berkata kata yang kurang baik atau berkata-kata yang tidak sopan itu. Soalnya sebagai pengurus OSIS itu jadi sorotan, jadi panutan adik-adik kalian nanti. Untuk SMP 139 pengurus OSIS itu mulai dari kelas 8. Di sekolah lain mungkin ada yang mulai dari kelas 7 semester 2, tapi untuk SMP 139 mulai dari kelas 8. Dan masa kepengurusan itu hanya 1 tahun. Dilakukan bulan Agustus dan berakhir juga dengan bulan Agustus. Untuk saat ini untuk pandemi, karena kita memang tidak boleh untuk lebih dari 5 orang, jadi kegiatan kemarin pas serah terima juga dilakukan
secara virtual. Hanya kalau serah terima itu kalian bermalam di sekolah atau di suatu tempat, terus ada kegiatan-kegiatan, sharing dengan kakaknya, terus sarapan bareng, ada jerit malam, ada renungan, dan sebagainya. Kemarin kita laksanakan semuanya secara virtual. Oke, sudah menjawab pertanyaan dari siapa tadi? Kelas 7D yang tentang OSIS. Oke, sekarang akan Ibu sampaikan materi tentang organisasi dan kepemimpinan OSIS. Tapi sebelumnya, Ibu ingin tanya, yang bisa menjawab, Ibu kasih hadiah ya. Sebutkan 5 anggota kakak OSIS dan sekbid apa yang bisa menjawab. Yang tadi udah menjawab pertanyaan dari Bu Miftah. Tidak ya, soalnya nanti double jadinya. Oke, 5 nama kakak OSIS dan sekbidnya apa? 1 orang berhadiah pulsa, nanti langsung dikirim selesai kegiatan. Iya, Bu. Siapa? Sebutkan nama dan kelas. Yang jawab jangan ya, nanti kamu double terlalu banyak pulsanya. Sebutkan nama dan kelas. Yo, ada loh kakaknya itu ada namanya kan? Ada? Oh, jangan, yang lain. 5 nama anggota kakak OSIS dan sekbidnya. Atau namanya aja deh, kalau sekbidnya kalian nggak tahu. Gampang ya? Katanya kalau namanya gampang. Ya udah namanya dulu, nanti Ibu bantu sekbidnya. Nama anggota kakak OSIS 5 orang. Ayo, Ibu hitungan ke-5 ya. Hari loh kalian bersama kakak OSIS. Kan ada. Namanya ada di itu. Di YouTube, di Google. Cari di Brainly nggak ada. Oke, Ibu hitung ke ya siapa sebutkan nama dan kelas. Raisya Namira Nundiasari, kelas 7B. Tampilkan ke oh nggak bisa ya kalau ada papan ya. Oke. Kelas berapa tadi? 7B. Raisya Namira Nundiasari. Aisyah, oke, siapa aja? Katazia Elvareta Gunawan, sekbid Dokumentas. Terus? Di situ. Siapa lagi? Ya Allah. Kahana Sarah, Kahana. sekbid Pendidikan dan Latihan. Sertifikat. Oke, yang ketiga? Najwa Nur Atika, ekstrakurikuler. Oke. Tahu ya. Keempat? Itu Ziva Evangelista Sapulasi, sekbid Agama Kristen. Oh, oke, ya betul. Satu lagi? Ini dapat bocoran dari siapa? Ini ada kelas apa? Kak Panji, sekbid Humas. Kak Panji, sekbid Humas. Yeay! Wah, dapat hadiah pulsa nih dari OSIS. Oke, makasih untuk Aisyah ya, kelas 7B. Nanti yang berikutnya kalian perhatikan apa yang Ibu sampaikan. Organisasi dan kepemimpinan OSIS. Apa sih itu OSIS? Pengertian OSIS? Kalian pasti tahu dong. OSIS adalah organisasi siswa intersekolah. Iya, betul. Biasanya OSIS ada di SMP dan SMA. Kalau di perguruan tinggi namanya bukan OSIS, tapi BEM, Badan Eksekutif Mahasiswa. Kalau di SD belum ada. Dalam strukturnya, pengurus OSIS dipilih sendiri oleh siswa dalam lingkup sekolah. Tujuannya untuk mencapai raihan dan keterampilan tertentu serta memupuk nilai organisasi dan musyawarah dalam sebuah kelompok. Jadi bisa dipilih dari lingkup teman kalian yang mencalonkan ini Bu, dari
kelas ini mau jadi pengurus OSIS atau dari diri kalian sendiri atau referensi dari guru, dari wali kelas, dari guru BK atau guru bidang studi lain. Bu, ini pantas jadi OSIS. Nah, nanti akan diseleksi. Seleksi awal kalian daftar, nanti ada Google Form kalian isi, terus setelah itu akan diseleksi oleh kakaknya, terus ada seleksi berikutnya yaitu diwawancara, ngobrol, sharing dengan kakak pengurus OSIS, juga dengan bapak ibu guru yang ditunjuk. Gitu. Terus bagaimana jadi ketua OSIS? Nah, kalau ketua OSIS itu seleksinya lebih rumit lagi. Jadi dipilih 6 yang mau jadi ketua OSIS. Nanti ada pemilihan secara langsung. Karena sekarang pandemi, kemarin pemilihannya secara virtual. Tapi biasanya di kelas kakak OSIS akan mengedarkan kotak pemilihan dan kalian nanti mencoblos atau mencentang calon pengurus OSIS yang kalian harapkan di sekolah kita. Tahu nama ketua OSIS yang sekarang? Tahu. Siapa? Kalau wakilnya? Iya. Kak Yasin. Kalau ketua OSIS yang sekarang kelas 9, Purna, tahu nggak siapa? Enggak. Nggak tahu. Lupa. Belum pernah kenalan ya? Namanya Kak. Belum, Bu. Belum tahu juga. Belum. Wakilnya siapa ya? Ya, wakilnya Kak Fadila. Oke. Itu pengertian OSIS. Kita lanjutkan lagi ya. Ada yang tahu tidak mengapa ada OSIS di sekolah? Siapa yang mau jawab? Ini berhadiah. Kenapa sih ada OSIS di sekolah? Nggak ada OSIS juga nggak apa-apa. Supaya orang-orang bisa... Sebutkan nama dan kelas. Nama saya Rafa Zamenar, kelas 7B, nomor absen 33. Mengapa ada OSIS di sekolah? Jadinya kalau tidak ada OSIS di sekolah ini itu tidak bisa mengatur-ngatur, seperti tidak ada yang mengurus uang. Uang apa ya? Uang, misalnya ada perlombaan, habis itu ada uang gitu loh, Bu. Oke. Terus apa lagi? Terus bisa memimpin kelas lah. Memimpin kelas. Bukan hanya memimpin kelas, Nak, tapi memimpin seluruh anggota. Seluruh kegiatan-kegiatan di sekolah, terutama yang kaitannya dengan upacara bendera. Nah, kalau upacara bendera itu anak-anak OSIS yang paling sibuk. Dari nyiapin pelang-pelang tiap kelas, dari nyiapin sound systemnya, dari melatih petugas yang akan upacara itu dilakukan oleh OSIS. Jadi paling sibuk upacara bendera hari Senin. Terus juga pagi-pagi kalian datang disapa sama kakak OSIS dan bapak ibu guru yang lain sambil sekalian melihat apakah kalian sudah rapi atau belum. Jadi jangan takut, kakak OSIS di situ tujuannya adalah membuat kalian lebih disiplin dalam menggunakan atribut-atribut sekolah. Kalau rambutnya panjang melebihi telinga, paling ditegur, dicatat dulu. Nanti baru setelah 3 kali diingatkan tidak ada perubahan, baru nanti ada tindakan oleh BK kelas kalian. Terus masalah uang kegiatan, itu biasanya OSIS terlibat kalau ada misal orang tua yang meninggal atau orang tua dari siswa atau dari bapak guru yang meninggal. Nah, itu OSIS yang ke kelas-kelas untuk mengumpulkan takziah. Itu aja. Kalau kegiatan lomba-lomba biasanya dari sekolah. Tadi 7B siapa panggilannya namanya? Rafa Isril. Oh, Rafa kan tadi udah itu ya, udah dapat hadiah dari Ibu Nita. Tambah lagi Bu 40.
Bu, saya ngisi. Mantap. Kasihan yang lain. Nggak apa-apa, Bu. Asik, 40. Yeay. Oh ya, Aisyah, nomor HP-nya chat ke itu ya. Udah ada. Oke, nanti Ibu kirim. Oke, ada yang mau jawab lain? Nanya lagi ya. Kalau ini berhadiah, jangan ini lagi, jangan Saya, Bu. hafal Sri lagi. Kelas nama? Livia Putri Felisa, kelas 7D. 7D, Livia Putri. Oke. Mengapa ada OSIS di sekolah? Untuk menjalin hubungan ataupun untuk menumbuhkan rasa kepemimpinan. Menumbuhkan rasa kepemimpinan. Apa ini? Dan memimpin suatu organisasi yang ada di sekolah. Organisasi di sekolah. Oke. Livia Putri. Dicatat ya Kak Hana ya. Nomor HP sih ke Kak Hana. Oke, sekarang kita buka pengertian yang lebih lengkap lagi. Mengapa ada OSIS di sekolah? OSIS adalah merupakan sebuah wadah yang memfasilitasi para siswa untuk bekerja sesuai tugasnya masing-masing demi kepentingan sekolah dan seluruh siswa. Selain itu, OSIS juga berfungsi sebagai pendorong berkembangnya kemampuan dan kreativitas siswa. OSIS juga bisa berfungsi sebagai pencegah. Pencegah di sini maksudnya adalah mencegah munculnya pengaruh negatif pada siswa. Dengan adanya OSIS, maka siswa bisa memiliki kegiatan yang positif yang bisa memaksimalkan kemampuan dan kreativitas mereka. Gitu ya. Ibu ingin tanya, memfasilitasi para siswa untuk bekerja sesuai tugasnya. Apa sih tugas dari siswa? Belajar. Belajar. Bu. Iya, betul. Tugas dari kalian adalah belajar, bukan main game. Jelas? Kalau bermain game kayak Kak Ade, siapa kemarin Pak? Kayak Kak Ade Kurniawan, nggak apa-apa, dia ikut lomba tingkat DKI, terus dapat masuk ke semifinal. Itu nggak apa-apa. Tapi kalau bermain game untuk menghindari tugas-tugas, untuk menghabiskan kuota, itu baik tidak? Tidak. Ada tidak di antara kalian masih main game untuk menghabiskan kuota hingga larut malam? Enggak. Tidak, Bu. Ibu, kayak sayang gitu, kuotanya, Bu. Besok saya harus isi lagi, kalau nggak dihabisin sayang. Ada yang seperti itu. Terus besoknya apa akibatnya? Untuk tidak ngikutin pelajaran. Terus jadinya daftar hadirnya kosong. Kalau kosong apa? Alfa lebih dari 3 kali nanti dipanggil Orang tua. Orang tuanya. Ya, dipanggil orang tuanya ke sekolah, ke BK. Kan kasihan orang tua harusnya bekerja, mencari uang untuk kalian sekolah dan memenuhi kebutuhan kalian sehari-hari, harus datang ke sekolah gara-gara kalian alfa 3 hari. Gitu kan sayang banget. Kalau yang sering alfa layak tidak jadi pengurus OSIS? Tidak layak. Tidak layak, iya. Tidak. Pengurus Tidak, OSIS Bu. harus berani berbicara. Wah, Ibu udah punya calon-calon nih dari kegiatan LDPKD ini, calon-calon pengurus OSIS. Kalian harus berani berbicara, berani mengemukakan pendapat. Tapi yang positif. Ya. Terus mencegah munculnya pengaruh negatif pada siswa. Bisa Ibu ingin tanya, kalau misal kalian dengar ada teman kalian lagi ngobrol, mungkin lagi sambil jalan atau naik angkot, ngomong kata-kata yang
misal anjir gitu. Itu kan sebenarnya kasar ya, tapi diplesetin. Terus apa yang kalian lakukan? Kalian nambahin? Nasehatin, Bu. Gimana caranya? Caranya gimana? Ditegur, Bu. Cara negurnya biar teman kalian nggak marah gimana? Siapa yang mau jawab? Jangan ngomong gitu ya. Itu nggak sopan. Ngomongnya yang teratur, nggak boleh ngomongnya yang aneh-aneh. Iya. Kalau didengar orang lain nggak enak, nggak suka. Orang lain juga punya perasaan, ya teman kita aja. Kita pun punya perasaan juga. Terus nama baik sekolah tercemar nggak kalau di antara kalian ada yang ngomong kata-kata Tercemar. Cemar. Wah, itu anak mana sih? Sekolah di mana sih? Gurunya siapa sih? Kepala sekolahnya siapa? Ke bawah semua. Wah, ternyata sekolah di SMP 139 anak-anaknya tidak bagus. Iya, nggak bagus loh. Padahal kalian sekarang kalian jadi keluarga besar SMP 139. Harus membawa nama baik sekolah. Baik di lingkungan kalian maupun di tingkat yang lebih luas lagi. Oke, kita lanjutkan. Dengan adanya maka siswa memiliki kegiatan yang positif yang bisa memaksimalkan kemampuan dan kreativitas mereka. Nah, kegiatan positif kalau selama pandemi ini yang bisa kalian lakukan apa? Membantu orang tua. Membantu orang tua. Terus? Bantu saudara. Tugas tepat waktu, Bu. Menyelesaikan tugas tepat waktu, membantu saudara. Apalagi? Jaga adik. Menjaga adik, termasuk membantu orang tua. Yang biasa kalian lakukan kalau hari Selasa dan Kamis apa? Absen, Bu. Sholat duha, Bu. Sholat duha, Bu. Absen. Absen tiap hari. Sholat duha, Bu. Sholat duha, Bu. Sholat duha, ya. Dan baca Al-Quran. Baca Al-Quran, Bu. Membaca Al-Quran, Bu. Iya, setiap Selasa dan Kamis mengaji, membaca Al-Quran, dan sholat duha. Itu untuk mencegah munculnya pengaruh negatif. Hanya kalian yang rajin mengaji dan rajin sholat, bukan sholat duha aja ya, tapi sholat 5 waktu on time, seperti tadi kata Bu Mifta, itu lebih bisa menjaga emosi kalian. Dari bicara kalian, dari sikapnya. Betul tidak? Betul kata Kak Panji. Betul. Iya. Jadi kalian rajin melakukan apa yang menjadi tugas kalian. Tugas kalian sebagai pelajar adalah belajar. Oke, kita lanjutkan lagi. Nah, sekarang organisasi dan kepemimpinan OSIS. Nah, sekarang tujuan OSIS. Tujuan OSIS ada di sekolah itu apa sih? Fasilitasi para siswa untuk menyalurkan aspirasinya. Ini siapa? Meriah. Terus lanjutkan. Mengekspresikan kreativitasnya dan berkontribusi untuk hal-hal yang positif. Oke. Lanjut. OSIS memiliki tujuan yang positif bagi seluruh siswa di sekolah yang artinya akan memberikan pengaruh positif juga bagi sekolah itu sendiri. Selain itu ada lagi tujuan OSIS yang perlu kamu tahu. OSIS bertujuan memaksimalkan potensi siswanya sehingga bisa meraih prestasi yang membanggakan diri juga sekolah. Selain itu, OSIS juga bertujuan untuk melatih keterampilan siswa dalam bersosialisasi dan berorganisasi. Oke, terima kasih sudah bantu Ibu membacakan slide
yang tentang tujuan OSIS. Oke, kamu ingin jadi pengurus OSIS nggak? Pengen. Pengen? Pengen. Kalau pengen jadi ketua OSIS atau pengen sekbid apa? Pengen ke bagian apa? Ayo. Jadi pengurus OSIS. Berani jadi ketua OSIS-nya? Enggak. Oke. Ya, jadi tadi sudah dibacakan sama teman kalian. Ibu garis bawahi bisa menyalurkan aspirasinya, mengekspresikan kreativitas yang dilakukan di sekolah biasanya berkaitan dengan ekstrakurikuler. Di SMP 139 ada 14 ekstrakurikuler, tapi karena adanya COVID yang aktif tiap hari Rabu, ekskul apa? Pramuka. Ya, ekskul pramuka salah satunya. Ekskul pramuka merupakan ekskul wajib. Ekskul wajib tiap hari Rabu. Kalau kalian tidak ikut kegiatan ekskul pramuka dan nilai kalian C, itu artinya kalian apa? Tidak naik kelas. Jadi hati-hati. Terus ekskul yang jalan juga di tengah pandemi itu ekskul Paskibra virtual, terus ekskul PMR, ada paduan suara juga ada. Kita puterin ininya, hasil dari latihan selama COVID. Ekskul basket belum bisa jalan karena belum diperbolehkan menggunakan lapangan untuk kegiatan-kegiatan sekolah untuk mencegah penularan COVID lebih luas lagi. Jadi itu. Tapi nanti kalau bulan Januari kalian sudah bisa masuk sekolah, kalian bisa melakukan kreativitas, mengikuti berbagai kegiatan ekskul. Bagi kamu yang suka olahraga, di situ ada bulu tangkis, ada futsal, ada basket. Terus apa lagi, Kak? Drum band, Bu. Drum band itu drum band itu kayak ini ada drum band, dan kemarin baru ikut lomba tingkat nasional, ada 2 tim yang dikirim. Kita doakan. Oh, Kak Hana juga ikut ya. Kak Hana ikut main apa? Genderang. Oh, genderang. Jadi 1 tim 6 orang, dikirim 2 tim, lomba tingkat nasional, mudah-mudahan berhasil. Terus kemarin ada silat dan karate, lomba secara virtual, jadi dikirim videonya untuk mengikuti perlombaan. Terus bagi kalian yang suka baris berbaris, nanti bisa ikut, ada Paskibra, pembinanya Bu Sausan, yang dilatih sama kakak alumni. Jadi kakak alumni yang sekolah di SMA atau kuliah, jadi pelatih Paskibra. Juga yang suka jurnalis, nah kalian bisa gabung di majalah dinding atau di ekskul radio sekolah. Terus Kak, saya suka meneliti, suka sains, apa? Ada yang tahu tidak? Saya suka meneliti, Kak. Apakah bakso di dekat rumah saya itu mengandung borak atau tidak? Bagaimana caranya membuat air teh menjadi bening kembali, menjadi apa namanya? Kok bening kalau air teh? AIR ya, Bu? Iya, itu gimana caranya? Ya, ikut ekskul peer, kelompok remaja. Yang suka dunia, yang ingin jadi dokter, cita-cita dari jadi dokter, kalian nanti bisa ikut ekskul PMR, yang suka menolong. Wih, kasihan teman saya kemarin jatuh, langsung diobatin gitu kan. Terus kemarin ada yang naik sepeda ya, jatuh terus kakinya patah. Cara mengobati sementara bagaimana?
Itu kalian belajar PNR di situ. Terus mungkin ada yang suka tari. Kalian bisa ikut tari saman. Cowok boleh tidak Bu ikut saman? Boleh. Ya, tari saman atau tari tradisional lainnya yang dilakukan apabila ada lomba-lomba luar. Oke. Selain itu ada lagi tujuan yang perlu kamu tahu, yaitu bertujuan memaksimalkan potensi siswanya sehingga bisa meraih prestasi yang membanggakan diri juga sekolah. Oke, kemarin baru sebulan yang lalu kakak-kakak kalian ikut lomba KOSN. KOSN ya diadakan SMA Taruna Nusantara. Ada yang tahu SMA Taruna Nusantara ada di mana? Nggak ada. Itu adanya di Magelang, Bu. Betul. Dan kakak kalian ada 20 orang yang ikut. Nggak masuk 5 besar sih, tapi 100 besar di antara ribuan peserta. Jadi kalau masuk 100 besar, kalau ikut tes, otomatis masuk. Karena di sana sekolahnya ada 5 kelas, satu kelas misalnya 30, itu udah baru 150. Terus kemarin juga ada kakak kalian kelas 9 ikut lomba tingkat nasional Sains, dan masuk juara 3 tingkat nasional. Itu merupakan suatu prestasi yang membanggakan diri kalian, juga juga sekolah. Oke, kelas 7. Kelas 7 kemarin ikut lomba apa ya? Oh, ada lomba di OSIS ya? Ya, Kak ya? Lomba Sumpah Pemuda ya? Sumpah Pemuda, ada yang baca puisi. Membanggakan diri kalian juga. Kalau untuk kelas 7 mungkin belum keluar ya prestasinya ya. Nanti kita gali, kalian punya potensi apa? Bu, saya waktu SD pernah ikut lomba, Bu. Lomba apa? Lomba itu, pramuka tingkat internasional. Wah, bisa membanggakan sekolah juga. Jadi kalau kalian memiliki prestasi atau memiliki kegiatan yang bisa membanggakan sekolah, kalian bisa laporkan ke wali kelas. Jangan lupa sertifikatnya. Untuk apa sertifikat tentang prestasi kalian? Kalian bisa masuk ke sekolah yang lebih tinggi dengan jalur prestasi. Oke. Oke. Waktunya udah habis ya, Kak? Oke. Ternyata tadi Ibu dikasih warning sama Kak Hana, Bu, waktunya sudah habis. Acara selanjutnya sudah menunggu. Oke, terima kasih untuk hari ini. Terima kasih kalian tetap semangat mengikuti kegiatan LDKPB hari yang kedua. Untuk Yaya SMP 139, Jaya abadi selamanya. Sekali lagi, SMP 139, Jaya abadi selamanya. Terima kasih untuk hadiah pulsa nanti Aisyah dan Livia. Acara selanjutnya saya serahkan ke MC, Kak Najwa, silakan. Ya, baik. Terima kasih kepada Bu Sufiyati sudah menjelaskan tentang